Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Hal yang paling mengkhawatirkan sekarang ini adalah tentang suku bunga Amerika Serikat yang tidak kunjung berhenti naik. Ya. Kecenderungannya akan naik walaupun sudah agak kemarin dari Federal Open Market Community FOMC meeting mengatakan bahwa tidak agresif untuk menaikkan tinggi lagi. Tetapi suku bunga ini akan naik terus sampai tahun depan. Dan yang paling bahaya adalah tingkat suku bunga yang tinggi ini itu akan dipertahankan terus dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan entah kapan selesainya. Dan inilah masalahnya. Yang paling gawat adalah masalahnya di sini. Jika tingkat suku bunga yang tinggi itu bertahan dalam waktu yang cukup lama, tetap tidak turun, tetap suku bunga tinggi saja dipertahankan karena inflasi belum tentu bisa seperti target dari Federal Fund Rate. Inflasi Amerika harus turun sampai 2%. Ternyata inflasi Amerika itu tetap tidak turun di angka 2% karena ciri-ciri inflasi turun 2% itu adalah harga minyak dunia itu harus turun tajam. Sedangkan kondisi perang Rusia, Ukraina, dan kondisi eskalasi perang dunia ketiga antara negara Korea Utara dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika dengan Taiwan, dan China bertambah panas, maka ini potensi perang. Jika potensi perang dunia ketiga itu terjadi nanti mungkin di tahun depan, maka harga minyak itu kembali naik lagi ke level yang paling tinggi. Tetapi menurut teknikalnya, harga minyak itu akan menuju ke level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 149 US dollar per barrel itu di tahun 2000, awal tahun 2007, 2008 sekitar itu. Nah, akan tembus ke situ lagi. Sekarang di 80 akan balik lagi ke situ. Jadi perang itu pasti terjadi. Ya, sebelum terjadi saya sudah bisa menggambarkannya akan terjadi. Karena itu kan kita bisa melihat dari chartnya. Dari secara teknikal chart itu selalu memberitahu sesuatu yang sebelum terjadi. Seperti yang tahun lalu saya sudah memberitakan bahwa akan terjadi inflasi tinggi, ya, kebangkrutan ekonomi dunia. Ya, Indonesia juga akan mengalami pelemahan nilai tukar rupiahnya, rupiah menuju 18.000, dan tanda-tanda itu sudah kelihatan sampai dengan sekarang ini. Bitcoin yang saya katakan bahwa akan jatuh dalam kripto semuanya akan menuju nol, dan itu sudah kelihatan. Anda bisa lihat seharusnya kita ini secara teoritis negara kita ini harusnya rupiah itu tidak melemah, tidak jatuh ke level yang sekarang ini, dan tidak akan menuju nantinya akan ke 18.000 seharusnya, ya. Tetapi inilah yang dikatakan keseimbangan, teori keseimbangan global, ya. Kita ini kan cadangan devisa kita ini, ya, kita mendapatkan secara 2 tahun berturut-turut itu bertambah, ya. Beruntun kita, ya. Transaksi neraca pembayaran kita surplus, transaksi berjalan juga surplus. Tetapi kan capital outflow itu terjadi. Keluar terus capital outflow itu yang membuat rupiah kita melemah. Karena apa? Karena seluruh mata uang di dunia, mata uang negara maju, Eropa, Amerika, China pun jatuh melemah. Korea, Jepang semua jatuh melemah terhadap US dollar. Karena US dollar, indeks US dollar menguat karena kenaikan suku bunga. Karena suku bunga yang naik tinggi, maka memicu investor-investor besar di seluruh dunia untuk menyimpan uang di obligasi pemerintah Amerika Serikat atau dalam US dollar. Itulah yang membuat capital outflow itu keluar terus, ya. Capital outflow terus dari pasar forex, ya, atau pasar falas Indonesia, ya, keluar terus, ya. Kalau dihitung ini dari data yang dari Bank Indonesia, ada capital outflow yang keluar itu yang membuat rupiah itu terpuruk terus, itu dicatat dari sejak awal tahun sehingga akhir tahun 2022 ini sudah mencapai, ya, secara dari surat berharga negara, jadi obligasi pemerintah kita
Yang sudah keluar itu sekitar 166 triliun rupiah. Sedangkan yang masuk, ya, harus masuk itu hanya 75 triliun uang yang masuk ke pasar saham dan lain-lain. Ya, jadi secara netonya itu uang asing telah menarik dana dan keluar dari pasar Indonesia itu netonya sebesar 91 triliun rupiah. Nah, inilah yang membuat rupiah itu selalu tidak bisa akan kembali menguat, tetap terpuruk terus. Ya. Kita lihat juga ekspor kita akhir tahun ini menurut Bapak Beni Sutrisno, ya, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, mengatakan bahwa seharusnya pada menjelang Natal tahun baru, akhir tahun ini seharusnya ekspor itu, ya, dari tahun ke tahun, ya, pengalaman itu selalu bertumbuh. Tetapi sekarang ekspornya menurun 30%. Ekspor dari negara-negara Amerika, China, Eropa, dan Jepang turun 30%. Ini benar apa yang dikatakan Bapak Jokowi menurut bisikan dari IMF, Bank Dunia, dan Ibu Sri Mulyani selalu mengatakan bahwa dunia gelap, dunia suram. Bapak Jokowi juga mengatakan itu di tahun 2023 menuju kenyataan. Kelihatan dari angka-angka, ya. Angka-angka ini adalah kalau kita bicara adalah fakta yang nanti akan terjadi. Sudah mengarah ke sana, ya. Kita ini, ekonomi kita ini, pertumbuhan ekonomi kita itu dari ekspor itu 25%, sedangkan 75% dari konsumsi dalam negeri. Ekspor sudah berkurang 30%, sedangkan konsumsi dalam negeri kita, yang katanya pasar yang besar 75% itu sudah mulai tanda-tanda menurun. Seperti di konten saya sebelumnya, data PMI, ya, Purchasing Manager Index, ya, pembelanjaan, ya, pengelolaan pembelanjaan, ya, untuk aktivitas pabrik-pabrik di Indonesia sudah menurun, sudah mendekati angka normalnya 50, sudah di 51,8% untuk bulan Oktober. Jadi 2 bulan ini sudah turun. Bulan sebelumnya 53%. Ya. Jika di bawah 50, maka ekonomi menuju kontraksi. Dan itu sudah menjadi kekhawatiran dari Ibu Sri Mulyani karena trennya makin menurun karena banyak sekali terjadi PHK di industri-industri padat karya di seluruh Indonesia. Nah, itu tanda-tanda bahwa sektor manufaktur, aktivitas bisnis Indonesia makin menurun. Tahun depan sudah pasti ekonomi kita mengalami kontraksi. Dan rupiah itu 18.000. Ya, tidak perlu tahun depan. Akhir tahun 2022 ini, Desember, mungkin sudah 18.000. Sesuatu itu bisa terjadi kapan saja. Karena angka-angka itu sudah menunjukkan bahwa trennya itu menurun. Ya. Nah, perlu Anda ketahui di sini bahwa yang paling bahaya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa suku bunga, walaupun dikatakan suku bunga itu oleh Bank Sentral Amerika, The Fed mengatakan bahwa sudah tidak agresif naik lebih tinggi, tetap bulan depan tanggal 13 Desember itu udah pasti dipastikan akan naik 50 basis point saja. Tetapi tahun depan terus masih dengan tren yang hawkish, yang tetap menaikkan suku bunga terus. Walaupun tidak 75 basis point, mungkin ya angka yang 50 atau 0,25 atau 25 basis point, ya. Tetap saja suku bunga akan naik terus di level tertinggi karena inflasi ini belum bisa mencapai angka 2%. Inflasi Amerika. Yang jadi masalah di sini adalah suku bunga yang tinggi dan dalam waktu yang lama tidak turun-turun. Nah, inilah yang mengganggu ekonomi global. Jika suku bunga Amerika itu tidak turun-turun di level tinggi, maka di Indonesia, ya, Bank Indonesia juga otomatis akan mengikuti karena ada capital outflow itu tadi. Maka kita akan juga menaikkan suku bunga juga. Tercatat suku bunga sekarang Bank BI Rate, Bank Indonesia
Indonesia punya sudah 5,25%. Jika suku bunga kita ini naik lagi 6%, 7%, dan dalam waktu yang lama tetap dipertahankan suku bunga yang tinggi ini, maka sudah bisa dipastikan sektor properti akan karam, ya, jelas. Dan usaha-usaha ekonomi kita akan masuk ke dalam level kontraksi. Nah, seperti sektor yang kita harapkan di lokal ini yang 75% untuk penerimaan negara dalam negeri, ya, konsumsi dalam negeri ini, bagaimana bisa menarik investasi asing masuk Indonesia, foreign direct investment yang masuk. Di saat kondisi seperti ini, seharusnya kita akan mendapatkan foreign direct investment, karena investasi di luar sana, mereka sudah mengalami ekonomi yang menurun, ya, biaya pinjaman yang tinggi, tidak menarik bagi investasi di sana. Jika mereka, kalau pasar kita ini dikelola dengan baik, maka mereka akan masuk dari luar, uang dari luar akan masuk untuk investasi langsung di sini. Tetapi yang jadi masalah, tahun depan pemerintah dengan kebijakannya akan menaikkan upah minimum 10%. Ini menjadi hal yang tidak menarik. Memang masih diperdebatkan, tetapi ini akan menjadi yang tidak menarik bagi investasi asing masuk Indonesia. Biaya yang cukup tinggi. Maka kalau rupiah itu selalu, ada dolar selalu keluar, likuiditasnya berkurang di sini, maka rupiah akan semakin melemah. Tidak ada dolar yang inflow yang masuk ke Indonesia melalui foreign direct investment, maka rupiah akan terpuruk terus, cepat akan jebol itu 18.000 dan menuju mungkin ke 20.000 dan seterusnya di tahun-tahun depan, tahun pemilu di tahun 2023 nanti. Ini hal yang perlu Anda cermati karena ini dampaknya sangat luar biasa sekali, ya. Otomatis adalah bisnis itu akan pasti mengalami benar-benar kondisi yang menurun, kontraksi. Ya, karena uang itu mengalir semua dari atas. Kalau suku bunga dikerek terlalu tinggi, kita nggak bicara di Amerika, di Indonesia saja. Investor-investor besar lebih cenderung untuk menyimpan uang di bank atau membeli surat utang. Itulah pendapatan pasti. Surat utang, obligasi. Semua negara akan membeli surat utang Amerika, obligasi Amerika. Maka mereka akan menjauh dari aset-aset yang berisiko. Ya, saham-saham, bursa saham di dunia akan anjlok tajam, akan mengalami crash. Itu sudah pasti. Tidak bisa dibantahkan lagi. Makanya Anda jangan, kalau sekarang ini, hindarilah berinvestasi di saham atau reksadana saham dan lain-lain supaya Anda aman. Apalagi yang kagak jelas itu, cryptocurrency Bitcoin. Cryptocurrency Bitcoin itu sesuatu yang tidak punya fundamental sama sekali. Sesuatu yang harganya naik jauh tinggi di atas nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya Bitcoin itu adalah nol seharusnya. Itu hanya token-token yang kagak jelas. Hanya karena biaya murah dan bla bla bla, tidak punya nilai ekonomis, tidak punya fungsi apa-apa buat ekonomi. Daripada Anda taruh uang Anda yang nanti jadi abu di Bitcoin dan kripto, mendingan Anda investasi di saham walaupun harga sahamnya jatuh nanti. Masih mending di saat kondisi ini uang itu Anda beli saham walaupun tinggi, setelah itu market cap harga saham Anda jatuh. Pada saat ekonomi membaik, saham itu bisa berbalik lagi di harga yang paling tinggi Anda beli itu. Ya kalau Anda beli saham blue chip ya, dengan catatan. Tetapi yang kakak jelas Bitcoin ini, setelah kondisi ekonomi benar-benar terjadi kontraksi di dunia, terjadi keguncangan di dunia, investor-investor besar sudah mengalami kebangkrutan. Ya, kita sudah melihat bahwa satu persatu sudah mengalami kebangkrutan. Anda akan lihat aja di bursa Nasdaq. Bursa Nasdaq itu akan anjlok tajam kalau sampai bursa Nasdaq yang banyak sektor teknologi itu masuk, jatuh dalam ke level 5.000, maka Anda akan melihat penarikan dana besar-besaran, ada rush terjadi di cryptocurrency dan Bitcoin. Dan kalau sudah harga itu sudah menuju ke nilai intrinsiknya yang sebenarnya itu adalah nol, ya, adalah nol, maka jangan
Sampai bertahun-tahun, harga itu tidak akan balik lagi ke level tertinggi sepanjang sejarah Bitcoin di hari 21 November 2022. 21 November 2021 di harga 69.900 US dollar. Tidak akan ke sana lagi. Karena itu sudah tamat, sudah lenyap, tamat riwayatnya Bitcoin dan kripto-kripto. Karena ini adalah era suku bunga tinggi. Orang tidak akan meminjam uang untuk berspekulasi. Orang tidak meminjam uang lagi untuk berinvestasi. Dan permintaan untuk hal-hal itu akan makin ditinggalkan, menurun. Orang hanya butuh makan. Butuh hal-hal yang penting, bukan hal seperti ini. Maka kalau sudah jatuh dalam, Anda mau simpan, mau tahan, Anda tidak cut loss, mau tunggu sampai kapan? Harga itu akan menuju nol. Tidak akan naik-naik bertahun-tahun. Terpaksa Anda dengan sukarela, dengan sadar, dengan meratap tangis uang Anda hangus di harga itu. Jadi sekarang ini, ya kalau Anda bijak, selagi masih ada nilainya, Anda segera-segera keluar posisi. Anda kalau memang sudah untung sedikit keluar, kalau terpaksa sudah rugi, ya lebih baik Anda cut loss. Anda bisa cari peluang di tempat lain daripada uang Anda lenyap. Selesai. Pilihan di tangan Anda, karena kondisi suku bunga tinggi ini itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, ya, membuat bisnis di dunia secara global, membuat di Indonesia kita terdampak, ya, bisnis banyak PHK di mana-mana, bisnis menurun, apalagi suku bunga yang tinggi ini bertahan cukup lama. Tidak ada recovery, pembalikan ekonomi itu. Maka pelan-pelan ekonomi akan mengalami mati, kebangkrutan di mana-mana. Ratap tangis air mata darah terjadi di mana-mana. Banyak sekali orang di dunia kelas menengah ke bawah itu mengalami kerugian. Banyak sekali. Akan terjadi di mana-mana. Maka segera Anda mendengar konten ini, Anda melihat video ini, Anda berpikirlah. Jangan pakai emosi, tapi secara rasional Anda berpikir bahwa ini yang saya bicara adalah fundamental ekonomi. Jika fundamental ekonominya sudah berubah, maka bisnis itu berubah. Kondisi itu berubah. Kondisi harga yang tadi naik berubah menjadi turun. Kalau Anda modal pas-pasan, segera Anda keluar. Kecuali uang Anda tidak berseri, biarin saja. Gak masalah. Tapi kalau pas-pasan, mendingan Anda keluar. Karena Anda di tengah perjalanan Anda tidak kuat tahan itu. Anda juga terakhir Anda akan cut loss juga. Kalau tahu begitu, mendingan Anda cut loss dari sekarang. Jika harganya masih kelihatan, masih ada nilainya, daripada sudah jadi nol. Nah, itulah wejangan yang bisa saya berikan kepada Anda supaya Anda itu selamat. Tujuan saya untuk Anda selamat. Ingat, suku bunga tinggi ini bertahan cukup lama. Maka sektor-sektor manufaktur di dunia akan tidak bisa bertumbuh karena properti sudah pasti anjlok. Yang peluang paling besar di sini adalah, ya, terpaksa Anda harus trading di futures market. Karena itulah suatu peluang bisnis yang bisa Anda lakukan dalam dua arah, ya. Kondisi ekonomi membaik, Anda bisa peluang profit, dan kondisi ekonomi menurun pun Anda bisa mendapatkan profit. Luar biasa, bukan? Di tempat-tempat yang Anda melakukan sebelumnya, Anda trading saham, yang lain-lain, Anda melakukan bisnis, Anda tidak bisa mendapatkan dua peluang itu hanya di futures market. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, mempersingkat waktu, ya, sebaiknya Anda email saya. Saya akan jelasin lebih detail, bisa 2 jam, 3 jam dengan Anda supaya Anda lebih paham di email saya. Saya sudah sediakan email di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga bagi Anda yang trading futures sudah mengerti, tetapi Anda masih trading futures di broker-broker kagak jelas,
Kenapa saya katakan berulang kali itu broker-broker kagak jelas? Karena mereka tidak berizin di Indonesia. Mereka tidak ikut aturan SOP dari pemerintah Indonesia. Mereka tidak lisensi, tidak berizin di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berarti mereka sesuka hati mereka. Nah, hati-hati Anda. Menurut hemat saya, menurut pengalaman saya selama saya hidup di dunia keuangan ini, sejak saya bekerja pertama kali lulus kuliah tahun 1998, jatuhnya rezim Soeharto, krisis Asia itu, sampai detik ini. Berkali-kali saya pengalaman pribadi sendiri saya alami, ya. Saya juga di scam juga. Dan saya tahu berarti ciri-ciri model-model bisnis seperti ini. Ini bisnis-bisnis scam semuanya. Dan model-model begini ujung-ujungnya akan scam. Itu pengalaman saya. Kalau Anda tidak percaya, urusan Anda, resiko tanggung penumpang. Yang penting saya sudah beritahu Anda, di dalam dunia ini tidak ada hal yang baru. Yang ada hanya pengulangan sejarah. Sejarah diulang-ulang terus saja. Cuma bungkusannya, casingnya aja yang beda. Kalau dulu kita belum mengenal dunia online, dunia maya, masih offline, bisnis semua masih dilakukan dengan cara yang offline. Tetapi sekarang sudah beralih ke online. Justru di saat online ini, Anda tidak bertemu muka dengan pelaku bisnisnya, dengan dengan adminnya dan segala macam. Anda hanya by email, Anda hanya lihat di website, ya. Servernya juga kagak jelas, mungkin di kutub utara, disimpan di dalam tumpukan es. Anda tidak tahu. Yang punya juga Anda tidak tahu. Anda pikir mungkin yang punya orang asing atau yang lain, pada yang punya mungkin orang yang tinggal di Bekasi atau di Depok atau di Surabaya, di Medan. Ini sangat luar biasa. Luar biasa kejahatan yang muncul itu di dunia online. Anda bisa lihat sendiri kripto banyak sekali penipuan di mana-mana. Jangan sampai Anda kena hal seperti itu. Teman saya sudah berkali-kali mau penarikan dana tidak bisa. Trading di broker-broker kagak jelas itu. Tetapi kalau Anda trading di broker yang jelas, izin Bapepti. Jika Anda tidak bisa penarikan dana, gampang sekali. Kantornya jelas, semuanya jelas. Kita bisa laporkan jelas karena dia berizin di Indonesia. Semuanya gampang diurus karena jelas. Tidak bisa lari dia. Janganlah cari penyakit. Masuklah ke broker-broker yang jelas. Karena kondisi sekarang ini, kondisi likuiditas kering ini, banyak sekali penipuan-penipuan. Dan satu lagi, kalau Anda masih tetap di money game yang kagak jelas itu, ya sekarang mungkin Anda masih merasakan, masih diberikan itu bonus-bonus masih. Tapi ingat, sudah mendekati game over. Karena kekeringan likuiditas ini, Anda mencari member baru itu susah, setengah mati. Ingat skema Ponzi. Money game itu menerapkan skema Ponzi. Member baru membayar member lama. Member baru membiayai member lama. Jika tidak ada member baru lagi yang masuk, maka perusahaan akan tinggalkan Anda. Scam itu akan terjadi. Anda meratap tangis air mata darah. Inilah wejangan yang paling penting untuk Anda. Untuk hidup Anda. Kalau Anda tidak mau dengar saya, selesai hidup Anda. Sukses untuk Anda.